Bismillah. Kita tahu sekarang. Tapi setelah pengisian materi, insyaallah nanti kita tanya jawab buat para ikhwan. Nanti dipersilakan untuk bertanya melalui chat atau nanti on mic langsung. Pada Ustaz, suatu hal muskil sudah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal pada kesempatan hari ini. Sebagaimana biasa kita di akhir pekan ini, hari Jumat, hari yang barokah ini kita manfaatkan untuk meluangkan sedikit waktu yang kita miliki ya untuk kita mempelajari kembali apa yang merupakan bagian dari agama kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk di antara amal soleh yang Allah catat di sisinya dan Allah terima. Dan mudah-mudahan ini juga memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita dan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang wudhu dan kita telah sebutkan beberapa rukun daripada wudhu ya. Yang pertama yang sudah kita sebutkan atau kita bahas itu tentang masalah niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh seluruh wajah ya. Ya, membasuh seluruh wajah. Ini 2 dari 6 rukun atau 6 fardunya wudhu yang sudah kita bahas. Jadi ada 6, 2 diantaranya. Yang pertama itu adalah apa? Niat. Yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Baik, insya Allah akan kita mulai pada yang kewajiban atau fardu yang ketiga daripada wudhu. Ya, insya Allah Abdullah baca. Ya. 3 غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. جمع مرفق وهو مجتمع الساعد مع العضد وإلى بمعنى مع بمعنى مع أي المرافق. دل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما. أدخل الغسل فيهما. الغسل فيهما. طيب. Ya, jadi yang ketiga tadi sudah kita sebutkan ya, ada 2 yang sebelumnya, niat dan kemudian membasuh wajah. Maka yang ketiga di sini adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain, bersama dengan kedua siku. Jadi siku itu juga dibasuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq itu jamak dari mirfaq. Satu namanya mirfaq, kalau marafiq itu jamaknya. Ya, pluralnya ya. Jadi bentuk lebih dari 2 itu namanya jamak. Yaitu apa?
tempat bertemunya antara as-sa'id dengan al-adud. Apa as-sa'id itu? Lengan bawah, ya, lengan bawah itu namanya sa'id. Adud itu lengan atas. Jadi pertemuan antara lengan atas dengan lengan bawah namanya siku, ya. Kita paham itu insya Allah. Dan ila pada ayat itu wa aidiyakum ilal marafiq, ila di situ maknanya adalah ma'a. Ma'al marafiq, maksudnya adalah bersamaan juga dengan siku. Jadi siku itu ikut juga dibasuh. Jadi salah kalau kita cuma basuh tangan, sikunya tidak ikut dibasuh. Ini belum sempurna wudunya, ya. Wudunya tidak sah. Jadi tangan sikunya ikut masuk dibasuh juga, ya. Dan ini ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, ya, beliau afwan, ya, bahwasanya beliau berwudu, bukan berkata, beliau berwudu, kemudian beliau ghassala wajhahu fa asbaghal wudu'a, beliau membasuh wajahnya dan beliau menyempurnakan wudunya. Maksudnya ketika membasuh wajah itu sempurna. Seluruh bagian wajah sampai batas-batas wajah itu terbasuh semua, ya. Kemudian setelah itu membasuh tangannya yang kanan, tangan kanannya. Hatta asra'a fil adud, sampai kemudian lengan atasnya juga itu hatta asra'a fil adud, maksudnya lengan bawah itu semua kena, ya. Kemudian tangan kirinya hatta asra'a fil adud, sama tangan kiri juga, ya, semua lengan bawah itu kena. Kemudian beliau mengusap masaha ra'sahu, ya. Thumma masaha ra'sahu, kemudian setelah itu beliau mengusap kepalanya. Kemudian thumma ghassala rijlahul yumna, kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai kepada mata kaki, ya, as-saq itu mata kaki. Kemudian kaki kiri juga sampai mata kaki. Ya, kemudian beliau berkata, hakada ra'aitur rasula sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya, ini adalah wudu yang diajarkan oleh siapa? Oleh sahabat Abu Hurairah, ya. Jadi begitulah caranya, kata beliau, begitulah caranya atau begitulah aku melihat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ disebutkan asra'a fil adud, asra'a fil sak dalam hadis itu. Itu maknanya adalah, ya, ghuslnya itu, mengusap atau membasuhnya itu dua-duanya ikut, ya, artinya lengan sikunya itu ikut semua sampai mata kaki juga ikut, ya, seperti itu. Taib. Ya, adut itu lengan atas, ya, tadi adut itu lengan atas, kemudian rijl itu adalah mata kaki. Jadi lengan atas itu kena basuh, kemudian mata kaki pun juga kena basuh. Artinya kalau lengan atas itu kena basuh, ya berarti siku ikut terbasuh. Karena kan lengan bawah, ya, ini apa yang kita sebut dengan sa'id, itu lengan bawah, kemudian siku, baru kemudian lengan atas. Jadi kalau lengan atas itu terbasuh, otomatis sikunya ikut masuk terbasuh, ya. Nah, ini sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Taib. Kemudian, iya, teruskan. ويجب تعميم جميع الشعر والبشرة Jami'i الشعر والبشرة بالغسل، ولو كان تحت أظافره وسخ يمنع وصول الماء أو خاتما لم يصح الوضوء، لما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسحها ماء، لم يمسها ماء، lam yamussaha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من نار، أسبغ الوضوء، أي أتموا وأكملوه باستيعاب العضو بالغسل، عجال مستعجلون. روى مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك.
فرجع ثم صل فرجع أي فأتم وضوءه وأحسنه. فدل الحديثان على أنه لا يجزئ الوضوء إذا بقي أدنى جزء من عضو المغسول دون غسل. Baik, kembali ke atas. Ya, kemudian beliau atau para muallif di sini, para penulis, penyusun kitab menyebutkan, menjelaskan bahwa wajib untuk meliputi seluruh rambut dan kulit ya dengan basuhan. Jadi ketika kita membasuh tangan misalnya bagi orang-orang yang mungkin memiliki bulu tangan atau bulu kaki yang lebat ya, yang agak apa namanya agak-agak banyak, ini harus kena semua, rambut-rambutnya itu, kulitnya semua harus kena ya. Jadi kalau misalnya ada kuku, kuku ini kan bagian dari tangan ya, kuku, kemudian misalnya di bawah kuku itu mungkin kukunya agak panjang sedikit, itu di bawah kuku kemudian ada kotoran, sehingga kemudian air itu tidak masuk ke ke kulit, dia tidak mengenai kulit yang ada di bawah kuku depan itu, kuku bagian depannya itu kan sering kalau misalnya kita mungkin agak panjang kukunya itu mungkin ada kotoran sedikit di situ yang kemudian menghalangi air. Atau mungkin misalnya dia menggunakan cincin misalnya, yang kemudian cincin ini cukup ketat dan menghalangi air untuk menyentuh kulit yang ada atau tertutup oleh cincin. Maka ini tidak sah wudunya. Ya, wudunya tidak sah. Jadi harus dikenakan air itu mencakup seluruh rambut dan kulit yang ada pada anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya, harus kena itu semuanya. Ya. Dan dalilnya ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang lafadznya dari Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda atau beliau berkata, raja'na ma'a Rasulillah. Jadi Abdullah ibn Amr berkata, kami pernah dalam perjalanan bersama Rasulullah ya, kembali dari Makkah menuju Madinah. Jadi kembali dari safar dari Makkah menuju ke Madinah. Kemudian hatta idza kunna bima'in bittariq. Sampai kemudian kami tiba di sebuah tempat di mana di situ terdapat air. Ya, di perjalanan itu ada tempat yang mungkin semacam wadi atau semacam apa gitu ya, tempat di mana mereka mendapatkan air di situ. Kemudian ta'ajjala qaumun 'indal 'asr. Ya, kemudian sebagian orang mereka itu terburu-buru ya untuk mengerjakan sholat asar. Jadi mereka sudah berwudu. Ya, kemudian fatawaddau wa hum ijal. Ya, mereka berwudu dan mereka dalam keadaan terburu-buru. Wudunya itu tergesa-gesa. Ya, kemudian fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassaha ma. Ya. Dan kemudian kami mendapati mereka dan mereka itu aqab itu maksudnya mata kaki mereka itu tidak tersentuh air. Jadi karena buru-buru sehingga mata kakinya itu masih terlihat kering, tidak terkena air. Ya. Nah, kemudian faqala Rasulullah SAW, wainun lil aqab minan nar. Celaka. Ya, celaka mata kaki ini dari neraka. Kenapa? Karena tidak terkena air wudhu. Maka kata Rasulullah, asbighul wudhu. Sempurnakan wudhu. Ay atimmuhu wa akmiluhu. Ya, sempurnakan oleh kalian wudhu-wudhu kalian. Ya, ini dengan apa? Dengan isti'abil adu bil ghasl. Jadi maksudnya isti'ab itu tadi ta'mim, ya, meliputi seluruhnya. Jadi ketika berwudhu, seluruhnya itu kena. Kulit maupun bulu yang tumbuh di atas anggota tubuh tersebut. Ya, itu harus kena semua. Iya. Taib. Hijal masih mustajilun ya artinya. Ya, ini terburu-buru. Kemudian hadis yang lain riwayat Muslim bahwa ada seorang laki-laki yang berwudu, kemudian laki-laki ini taroka mau diadufurin ala qadamihi. Jadi dia ketika wudu itu masih tersisa sebesar kuku pada kakinya. Ya, jadi di kakinya itu ada tempat atau kulit sebesar kuku yang tidak terbasuh oleh air. Yang kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali, sempurnakan wudu'mu.
Maka kemudian laki-laki tadi kembali dan menyempurnakan wudhunya, ya, baru kemudian sholat. Iya. Nah, dua hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup la yujzi al-wudu idza baqiya adna juz'in min al-'udhu wal al-maghsul duna ghusl. Ya, artinya ketika ada bagian yang harus dibasuh tidak terbasuh, kecil saja seukuran kuku atau bahkan lebih kecil daripada itu, ya, tidak terbasuh, maka tidak cukup wudunya, tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Maka harus disempurnakan. Misalnya ketika dia eh, tangannya ya belum terbasuh, misalnya sikunya tidak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Maka harus dia sempurnakan wudhu tersebut, ya. Ya, demikian. Itu yang terkait dengan poin yang atau kewajiban yang ketiga, wajibnya wudhu yang ketiga. Terus yang keempat, 4. مسح بعض الرأس ولو شعرة ما دامت في حدود الرأس، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وروى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته. رواه مسلم. ولو غسل رأسه أو بعضه بدل المسح جاز، والناصية مقدم الرأس وهي جزء منه، والاكتفاء بالمسح عليها دليل على أن مسح الجزء هو المفروض، ويحصل بأي جزء كان. طيب. Yang keempat, mashu ba'dir ra's, ya. Ya, yang keempat adalah dari kewajiban wudhu itu adalah mengusap. Beda antara masah dengan ghusl, itu beda. Kalau ghusl itu membasuh, ya, airnya mengalir. Jadi mengalirkan air itu namanya ghusl. Kalau masah itu mengusap, airnya tidak dialirkan. Jadi tangannya dibasahi baru kemudian diusapkan. Nah, itu namanya masah. Jadi yang wajib itu sebagian daripada kepala, ya, mengusap sebagian dari kepala, walaupun sehelai rambut, walau sya'ratan, walaupun mengusapnya sehelai rambut, selama dia rambut tersebut masuk bagian dari kepala, ya, bagian batas daripada kepala. Ya, batas kepala itu dari bagian depan itu di ubun-ubun tempat tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau kita lihat, perhatikan kepala kita, mulai mulai di mana tumbuh rambut itu dulu bagian depannya, kemudian bagian sampingnya itu adalah pelipis, ya, di pelipis, kemudian bagian belakangnya itu apa? Tengkuk. Itu semua bagian daripada kepala. Jadi kalau ada satu sehelai rambut pada batas-batas itu diusap, maka sudah cukup sah, ya, seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah SWT, wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum. Ya, dan usaplah kepala-kepala kalian. Iya. Demikian juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW tawaddoa wa masaha binasiyatih. Jadi Rasulullah berwudu dan beliau mengusap nasiyahnya. Nasiyah itu ubun-ubun, ya. Baru kemudian mengusap imamatihi, surbannya. Jadi surbannya itu surbannya diusap juga. Ya, jadi ya tidak mengusap seluruh kepala, tapi yang diusap apa? Sebagiannya, itu nasiyahnya. Sementara yang di surbannya, imamahnya, itu diusap juga, ya, untuk mencakup seluruh kepala. Ya, jadi yang wajib adalah sebagian. Ini menunjukkan akan bahwasanya yang wajib itu adalah mengusap sebagian daripada kepala. Iya. Taib. Ya, kemudian terus Abdullah yang kelima. 5. غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبان Musan. مثنى الكعب، وهو عظم الناتئ من كل جانب عند مفصل الساق مع القدم، وإلى بمعنى مع، أي مع الكعبين. دل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: حتى أشرع في الساق.
ويجب التعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما ولو موضع ظفر أو تحت شعر لما مر في غسل اليدين. Baik, yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki bersama mata kaki. Dengan dasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam tadi Quran surat Al-Maidah ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Idza qumtum ila shalah, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka apa namanya? Faghsilu wujuhakum, kemudian apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian apa? Ini wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dua kaki sampai mata kaki. Nah, ka'bain ini adalah nama apa bentuk musanna, namanya musanna. Musanna itu adalah isim atau kata benda yang menunjukkan pada jumlah dua. Jadi kalau satu namanya mufrad, kalau dua namanya musanna, kalau lebih daripada dua namanya jamak. Ya, nah ka'bain itu maksudnya adalah dua mata kaki. Ya. Taib, apa itu mata kaki? Kita tahu semua mata kaki di mana, tapi di sini didefinisikan mata kaki adalah tulang yang menonjol pada kedua sisi daripada dari kaki ya. Jadi ketika betis itu bertemu dengan kaki, telapak kaki ya dan betis itu sambungannya itu ada sendinya kan, mifsal itu sendi ya. Ada sendi. Jadi sendi tempat pertemuan antara telapak kaki sama betis. Nah, di situ ada dua tulang menonjol di sebelah kiri dan kanan. Itulah mata kaki sebagaimana yang kita ketahui. Dan ila sebagaimana tadi, ila sudah kita sebutkan itu maknanya adalah ma'a. Yani masuk juga, ma'a artinya bersama. Bukan ila itu artinya sampai, bukan. Kalau ila maknanya sampai, artinya mata kakinya tidak ikut. Tapi ila di sini maksudnya ma'a, sama seperti tadi siku. Ya, ilal marafiq maksudnya ma'al marafiq. Ya, ilal ka'bain maksudnya ma'al ka'bain. Ya, jadi artinya bukan sampai. Kalau sampai itu berarti dia nggak kena basuh. Ini artinya dia ikut kena basuh, sama dibasuh ya, seperti itu. Dalil juga dari hadis yang sudah kita sebutkan tadi, hadis Abu Hurairah. Ya, jadi harus ya kita membasuh kedua mata kaki ini dan tidak boleh ada yang terlewat sedikit pun, baik itu kulit maupun bulu yang ada di atas anggota mata kaki, kaki dan mata kaki. Kalau ada bulu di situ harus juga kena basuh, kulit-kulit semua harus kena basuh dan tidak boleh ada yang tidak terkena basuhan, ya seperti itu. Yang keenam, yang keenam. 6. الترتيب على الشكل الذي ذكرناه، وهذا مستفاد من الآية التي ذكرت في فروض الوضوء مرتبة، ومن فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتوضأ إلا مرتبا كما جاء في الآية. ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وفيه العطف بثم وهي للترتيب باتفاق. قال النووي في المجموع قال النووي في المجموع واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، ولم يثبت فيها مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيانا للوضوء المأمور به. ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز، كما ترك تكراره في أوقات. Baik. Nah, wajibnya wudhu yang keenam adalah tartib, ya, tartib. Saya kecilkan dulu ya ini. Ya. Yang keenam adalah tartib, berurutan sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, mulai dari niat, kemudian setelah itu membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala,
sebagian kepala, kemudian yang keempat yakni membasuh kaki bersama mata kaki, ya. Nah, ini yang keenam adalah berturutan sebagaimana itu. Nah, ini diambilkan dari ayat yang tadi kita sebutkan ya dalam Quran surat Al-Maidah tadi. Dalam surat Al-Maidah tadi seperti itu susunannya. Ya, dan juga dari perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ketika wudhu, beliau tidak pernah wudhu kecuali dengan urutan seperti tadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dan juga datang dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Ya, di dalam hadis surah Abu Hurairah itu disebutkan dengan huruf ataf, thumma. Dan dalam bahasa Arab ada namanya, dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf ataf. Contohnya wa, thumma, fa, dan banyak lagi huruf-huruf ataf. Ya, nah, di antaranya adalah huruf thumma. Nah, dalam hadis tadi disebutkan dengan thumma. Thumma itu menunjukkan tertib, urutan. Ini ittifaq para ulama, sepakat. Kalau orang pakai lafaz thumma, yang artinya kemudian, saya melakukan ini, kemudian ini, nah itu menunjukkan akan urutan. Ya. Saya masuk rumah, kemudian saya cuci tangan, kemudian saya makan. Itu ittifaq para ulama, lughah maupun orang awam biasa memahami bahwa ketika lafaz tsumma atau kemudian digunakan, itu maknanya apa? Tartib. Jadi masuk rumah dulu, terus cuci tangan, baru kemudian makan. Itu urutan seperti itu. Demikian di dalam hadis. Urutannya seperti itu dengan lafaz tsumma. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, sebuah kitab fikih muqaran dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh seorang imam besar, ya, mujtahid mazhab Syafi'i, yakni Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan demikian. Dan juga para ashab As-Syafi'i pun juga berpendapat atau mengatakan demikian. Dan hadis-hadis yang dipakai dalam masalah ini itu tersebar di kalangan para sahabat. Tentang sifat wudunya Nabi itu tersebar. Dan seluruh para perawi hadis dari kalangan sahabat, ya, itu semua menyebutkan cara wudunya Nabi dengan urutan yang sama. Padahal para sahabat ini tersebar di mana-mana. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada di mana-mana tersebar. Ada yang di Syam, perawi-perawi hadis tersebut, ya. Semua meriwayatkan dengan cara yang atau dengan kaifiyah wudu yang seperti itu, murattab. Ya. Diriwayatkan begitu banyak sahabat, ya, dengan tempat atau di tempat yang berbeda-beda, dan semuanya menunjukkan urutan yang sama. Perbedaan di antara mereka hanya dalam masalah jumlah. Kadang disebutkan sekali, kadang Rasulullah disebutkan 2 kali melakukannya, kadang disebutkan 3 kali. Ya, itu yang berbeda. Tapi kalau urutannya tidak ada yang berbeda dalam hadis-hadis tersebut, sehingga ya ini adalah merupakan rukun, kewajiban. Urut itu, tartib itu merupakan kewajiban. Jadi jangan kaki dulu baru kemudian tangan. Ini tidak sah. Ya, kalau kaki dulu baru tangan tidak sah. Ya, kalau tangan dulu baru wajah tidak sah. Ya, tidak sah tangannya, harus wajah dulu, baru kemudian tangan. Ya, seperti itu. Iya. Itu terkait dengan wajib-wajibnya wudhu. Taib. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang sunnah-sunnahnya. Jadi kalau wajib atau rukun itu kalau tidak dilakukan maka tidak sah wudhunya. Tidak sempurna wudhunya, tidak sah wudhunya. Dan dia dari mana dia tidak sahnya, di situ dia harus mengulanginya. Ya. Taib. Kemudian sunnahnya sekarang. Taib. Ya. سنن الوضوء. للوضوء سنن كثيرة نذكر أهمها، وهي: 1. التسمية في ابتدائه. روى النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Wadu'an. وضوءا فلم يجدوا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله، أي قائلين ذلك عند الابتداء به،
قال أنس فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ عن آخرهم أي جميعهم أي وكان جميعهم. وكانوا نحوا من 70. طيب. Nah, sunnah wudhu yang pertama adalah tasmiyah fi ibtidaihi. Ya, ini apa? Tasmiyah itu adalah mengucapkan basmalah di awalnya, ya. Mengucapkan bismillah, itu tasmiyah namanya. Di awal ketika mau wudhu baca bismillah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang jayyid dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya mencari air wudu, meminta air wudu atau mencari air wudu. Falam yajidu ma'an, tapi mereka nggak dapatkan air wudu. Ya, wadu itu air atau benda atau apa ya, air yang dipakai untuk wudu itu namanya wadu. Ya. Nah, mereka cari air tapi nggak dapat. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda mengatakan, hal ma'a ahadim minkum ma? Hal ma'a ahadim minkum ma? Apakah di antara kalian ada yang punya air? Maka kemudian dibawakan air sedikit oleh salah seorang sahabat. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya di dalam air yang sedikit tadi, ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan tawaddau bismillah. Berwudulah kalian, yalah berwudu bismillah. Ya. Ayo wudu bismillah. Nah, bismillah beliau katakan bismillah. Di sini ini namanya tasmiyah. Kemudian apa? Ketika beliau mengatakan itu di awalnya ya, indal ibtida. Jadi beliau mengatakan yalah tawaddau bismillah. Ya. Ayo wudu. Kemudian bismillah. Nah, ini di awal. Maka kemudian Anas melihat ini di antara mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu keluar memancar di antara jari-jari beliau. Jadi beliau ambil air, kemudian beliau mengatakan ya la tawaddau bismillah. Tawaddau bismillah. Ya. Kemudian air itu keluar memancar. Iya. Sehingga kemudian seluruh sahabat itu bisa berwudu dengan air yang sedikit tadi dan yang memancar dari tangannya Rasulullah SAW, dari jari-jarinya Rasulullah SAW. Dan itu ketika itu dikatakan ada 70 sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang berwudu dari pancaran air yang keluar dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, terus kedua. 2 غسل الكفين 3 قبل إدخالهما الإناء. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقد سأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في الإناء. التور إناء من نحاس فأكفى صب. Baik. Di antara sunnah wudhu yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan kedua telapak tangan tadi ke dalam bejana. Ya. Jadi membasuh 3 kali telapak tangan sebelum kemudian memasukkan kedua telapak tangan tadi ke dalam bejana. Diriwayatkan sebuah hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ditanya tentang wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Zaid meminta at-taur. At-taur itu apa? Taur itu semacam bejana yang terbuat dari nuhas. Nuhas itu apa? Kuningan ya. Nuhas ya, atau tembaga. Ya, terbuat dari logam lah ya. Kalau tidak salah tembaga ya, mungkin kuningan mungkin ya. Jadi terbuat dari itu. Kemudian isinya air. Kemudian beliau berwudu untuk mereka ya, wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mencontohkan bagaimana sih wudunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Gimana caranya? Beliau tuangkan itu air ke tangannya. Jadi air itu akfa'a itu artinya sobba. Sobba itu dituangkan. Jadi sebelum masukkan tangan itu ke dalam bejana, jadi tangannya mungkin kotor kan ya, mungkin bekas sesuatu ya, kotor, mungkin pegang apa. Jadi supaya bersih, supaya tidak mengotori air, ketika akan menciduk air di dalam bejana, maka caranya bagaimana? Tuangkan dulu air itu ke tangan, ke telapak tangan. Nah, ini dilakukan 3 kali. Ya. Jadi Abdullah ibn Zaid melakukannya 3 kali seperti itu.
Baru kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam bejana untuk menciduk air untuk wudhu. Iya. Jadi yang kedua sunnahnya adalah membasuh atau mencuci telapak tangan tiga kali. Taib. Yang ketiga. 3 استعمال السواك لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أي لأمرتهم أمر بإيجاب وهذا دليل الاستحباب المؤكد. Taib. Yang ketiga disunahkan untuk bersiwak. Ya, bersiwak. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Ya, yang namanya perintah ya itu artinya apa? Wajib. Ya, perintah itu adalah kewajiban. Namun karena di sini kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan, ya, ini menunjukkan bahwa perintahnya tidak wajib tapi muakkad, perintah yang dianjurkan sekali untuk melakukannya, ya seperti itu. Baik, yang keempat dan kelima, terus 4 و5 المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى جاء في الحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه السابق فتمضمض واستنشق واستنثر ب3 غرفات أي يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وكرر ذلك 3. baik, استنثر أخرج الماء الذي أدخله في أنفه. ya. Yang keempat dan yang kelima ini disunahkan untuk madmadah wastansyaqa. Wastinsyaqa. Madmadah itu artinya kumur-kumur, ya, kumur-kumur. Istansyaqa atau istinsyak itu adalah menghirup air dengan tangan kanan. Jadi ketika kita memasukkan air ke dalam mulut maupun ke dalam hidung, istinsyak itu menghirup air, ya, memasukkan air ke dalam hidung itu dengan tangan kanan. Baru kemudian istinthar dengan tangan kiri. Kalau istinthar itu mengeluarkan. Istinthar sebagaimana disebutkan di sini, istanthara itu akhrajal ma' alladzi adkhalahu fi anfihi, mengeluarkan air yang dimasukkan ke dalam hidungnya. Itu namanya istanthara. Ya. Jadi kumur-kumur dan menghirup air dengan tangan kanan kemudian dikeluarkan dengan apa? Dengan tangan kiri. Ya, dengan apa? Dengan dasar adalah hadis Abdullah bin Zaid. Fatamat madha wastanshaqa wastanthara bi thalatha atau bi thalathi gharfat. yakni kumur-kumur, kemudian menghirup air dan istinthar itu tiga kali hirupan, ya. Jadi 3 kali, satu hirupan kemudian keluarkan. Nah, lakukan 3 kali seperti itu. Baik. Yang keenam, 6 تخليل لحية الكثة روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أحد أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. baik. Yang keenam yakni takhlilul lihyatil kathah, menyelang-nyelangi jenggot yang lebat. Yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwudu, beliau mengambil dengan tangannya itu 1 kali air, ya. Kemudian beliau masukkan di bawah dagunya itu. Kemudian beliau menyelang-nyelangi jenggotnya. Ya. Kemudian beliau berkata, hakadha amaroni Rabbi azza wajal. Demikianlah Rabbku memerintahkan aku. Jadi beliau ambil air kemudian masukkan ke bawah dagu, ya. Ya, hanak itu dagu di mana tumbuh jenggot, dimasukkan ke bawahnya, kemudian beliau selang-selangi jenggotnya karena jenggot beliau lebat. Iya. Terus yang ketujuh, 7 مسح جميع الرأس جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فبدأ muqaddami بمقدم رأسه ra'sihi. ثم ذهب بهما إلى قفاه
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. Baik. Yang ketujuh, kalau tadi yang wajib itu adalah mengusap sebagian daripada kepala. Nah, sunnahnya mengusap seluruh kepala. Betul, mengusap seluruh kepala itu sunnah. Wajibnya apa? Rukunnya cuma sebagian. Nah, dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Hadis tadi yang kita sebutkan sebelumnya ya, hadis Abdullah bin Zaid. Ketika beliau memberikan contoh bagaimana cara wudhunya Rasulullah SAW, kemudian beliau membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Ya, beliau mulai dari awal, dari depan, dari ubun-ubun, dari tempat awal tumbuhnya rambut, kemudian dengan kedua tangan tadi beliau gerakkan ke belakang, ya, ke arah belakang, kemana? Ke kofah. Kofah itu tengkuk, ya, ke bagian akhir kofah itu tengkuk. Kemudian dikembalikan ke depan, ya. Hatta roja ilal makan alladzi bada'a minhu, sampai kembali ke bagian depan di mana beliau memulai. Jadi kita mulai dari depan kan, dari ubun-ubun itu, terus ke belakang, ya, kemudian balik lagi ke depan. Ke belakang itu sampai ke tengkuk, kemudian balik lagi ke depan. Ya, ini sunnahnya untuk mengusap kepala. Terus 8. تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بماء. أما اليدين فبالتشبيك بينهما، وأما الرجلان litasbih baik. بينهما، وأما الرجلان فبخنصر اليد اليسرى. يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختتم بخنصر الرجل اليسرى. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود وصححه الترمذي وغيرهما. أسبغ أكمله وأتمه بأركانه وسننه. وعن المستورد Mustaurid. وعن المستورد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. رواه ابن ماجه. Baik. Kemudian sunnah yang ke-8, takhlil ma baina asabi'il yadain warijlain bil ma, menyelang-nyelangi jari-jari tangan dan kaki dengan air, ya. Kalau jari-jari tangan itu dengan cara ditasbik. Tasbik itu dijalinkan, ya. Tasbik itu dijalinkan, kedua jari kaki, jari tangan kanan dengan tangan kiri itu dikaitkan gitu, di apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa ini tasbik itu ya? Dijalinkan, ya. Dijalinkan tangan kanan dan kiri itu dijalinkan jari-jarinya. Ya, semacam kayak apa namanya itu, selang-seling gitu kan? Ya, dijalinkan. Iya, kemudian kalau untuk kaki itu dengan apa? Dengan menggunakan khinsir. Khinsir itu kelingking. Kelingking tangan kiri itu dipakai untuk menyelang-nyelangi jari-jari kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan. Ya, antum bayangkan sekarang. Antum pakai kelingking tangan kiri, kelingking jari kelingking tangan kiri, pakai untuk apa? Untuk menyelangi jari-jari kaki. Dimulai dari mana? Dari kelingking kaki kanan. Ya, mulai dari kelingking kaki kanan, kemudian habis itu jari manis kaki kanan, terus jari tengah kaki kanan, kemudian jari telunjuk kaki kanan dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Pindah ke kaki kiri, dari jempol sampai ke kelingking kaki kiri. Nah, itu pakai apa? Pakai kelingking tangan kiri. Ya, itu. Silakan dicoba ya, ini sunnah. Nah, dasarnya adalah apa? Hadis dari Laqit ibn Sabrah atau Sabirah radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang wudu." Bagaimana sih wudu itu? Kata Rasulullah, "Asbighil wudu, sempurnakan wudu, wa khallil bainal asabi'." Maka kemudian apa? Selang-selangilah antara jari-jari. Ya, jadi kenapa demikian? Karena itu lebih menyempurnakan sampainya air. Karena jari-jari itu mungkin di antara jari itu kan kalau tidak
waspada, takutnya apa? Tidak tersentuh air, ya, tidak kena air, itu bagian lipatan-lipatan jari. Maka kemudian kita menggunakan apa? Kelingking ini untuk masuk ke bagian itu, gitu ya. Iya. Kemudian apa? Balik Filistin syak, menghirup air dengan dalam-dalam, kecuali ya kamu dalam keadaan puasa. Kalau puasa jangan. Kenapa? Karena nanti kalau menghirup airnya terlalu dalam, takutnya ketelan. Nah, kalau tertelan jadinya batal puasanya, ya. Nah, itu. Kemudian juga hadis yang lain dari Mustaurid. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu, beliau menyelang-nyelangi jari-jari kakinya dengan apa? Dengan khinsirnya, dengan kelingking tangan kiri beliau, ya, seperti itu. Yang ke-9 sunnahnya. Baik. 9. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس. عن ابن عباس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. روى الترمذي وصححه. وعند النسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. وقال عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء ل- Li'udhunaihi لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. رواه الحاكم. وقال عنه الحافظ الذهبي صحيح. al-Zahabi, waqala anhu al-Hafidz al-Zahabi sahih. Taib. Sunnah yang ke-9 adalah mengusap kedua telinga, kedua daun telinga, ya, bagian luar dan dalamnya. Telinga itu kan ada bagian luarnya, ada bagian dalamnya, ya. Bagian luar dan bagian dalam, ya, dengan air yang baru, bukan air dari sisa air yang dipakai untuk mengusap kepala, ya. Jadi airnya baru. Jadi setelah mengusap kepala, kemudian ambil lagi air, kemudian digunakan untuk mengusap apa? Kedua telinga, bagian daun telinga bagian luar maupun bagian dalam. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ketika beliau membasuh kepalanya dan kedua bosnya Nabi SAW mengusap kepalanya dan juga kedua telinganya, bagian luar dan bagian dalamnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i, ya, beliau mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian dalam kedua telinganya menggunakan telunjuk, bagian luarnya pakai jempol, ya. Antum masukkan itu ke lubang telinga, ujung telunjuk itu masuk ke dalam apa? Ke dalam lubang telinga untuk apa? Sebagai poros di situ, ya. Masukkan kedua telunjuk, ya. Kemudian bagian apa namanya? Bagian luar itu pakai jempol. Nah, kemudian digerakkan, diputar untuk membasuh seluruhnya. Jadi sambil jari telunjuknya itu mengusap bagian dalam, maka jari apa jempolnya mengusap bagian luar. Seperti itu. Ya. Abdullah ibn Zaid juga mengatakan, aku melihat Nabi SAW berwudu, kemudian beliau mengambil air untuk kedua telinganya, bukan air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Artinya ngambil air baru. Jadi beliau mengusap kepala itu pakai air, kemudian setelah itu ngambil air lagi untuk telinganya, ya. Dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan hadisnya sahih. Taib. Yang terakhir yang ke-10 pembahasan ini, masih ada pembahasan yang lain, insyaallah akan lanjutkan pekan depan. Yang ke-10 Abdullah. 10. التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه. روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا. Taib. Pembahasan sunnah wudhu yang ke-10 adalah at-tatslits, yakni tiga-tiga dalam seluruh fardu wudhu dan sunnahnya. Jadi melakukan wajibnya wudhu dan sunnahnya wudhu itu dilakukan 3 kali. Ya, dengan dasar hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, ala urikum wudhu Rasulillah, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian wudhunya Rasulullah, kemudian beliau berwudhu 3 kali, ya. Demikian. 3 kali ini dilakukan untuk baik yang sunnah maupun yang apalagi yang wajib, ya. Wajib dan sunnahnya wudhu semuanya 3 kali
3 kali. Jadi membasuh wajah 3 kali, mengusap rambut atau mengusap kepala 3 kali, mengusap daun telinga 3 kali, seperti itu. Ya, menyelang-nyelangi air 3 kali. Lakukan itu 3 kali. Demikian yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian ya ikhwan yang bisa kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol jika ada yang tidak difahami dari materi bisa ditanyakan. Ya, ibu-ibu dan ikhwan dipersilakan kalau ada yang mau bertanya boleh via chat atau buka mikrofon langsung atau raise hand, dipersilakan. Ya, mungkin tidak ada ya. Pertanyaan selalu mudah-mudahan sudah jelas ya. Ini cuma sekedar murojaah saja kita karena ini suatu amalan yang kita lakukan setiap hari, mungkin sudah paham semua insya Allah. Baik, gimana Pak Dian? Kita tutup saja ya. Ya Ustadz, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup dulu, akhiri. Mungkin nanti seandainya nanti ada pertanyaan, boleh di Ya. WhatsApp juga boleh kan Ustadz ya? Di WhatsApp atau mungkin Boleh, di pertemuannya. boleh melalui WhatsApp. Ya nanti pertemuan mendatang kita sebutkan. Baik, Karena baik. mungkin belum bisa ya. Baik, demikian ikhwani fillah dan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustadz. wabarakatuh.